Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang Om di podcast kita, podcastnya Puspindo. Jadi pemirsa di rumah, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Bersama, mungkin bisa memperkenalkan diri Om. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Bertanding, biasa dipanggil Ahmad. Saya teknisi juga. Saya lulus tenaga pengajar di BLK Makassar. Betul. Dan saya punya pelatihan partner dengan teman khususnya di daerah Takara, namanya Theta Labs ya, betul. Jadi pemirsa di rumah, beliau ini adalah salah satu pengajar juga di BLK Makassar ya Om. Iya, dan juga salah satu pengajar dari Theta Labs. Nah, jadi ini berlokasi di Takala. Oke. Jadi sahabat teknisi maupun pemirsa di rumah, malam ini saya kedatangan tamu yaitu Om Akbar. Kita khusus ingin membahas terkait dengan teknisi Om. Kenapa kita angkat ini pembahasan terkait teknisi? Karena inilah yang terjadi saat ini sebetulnya. Termasuk mungkin teman-teman yang paling sering kita temui di lapangan, bahwasanya masih adanya kecenderungan ingin mengikuti sebuah pelatihan dengan tujuan yang belum jelas. Betul. Bukan semata-mata ingin mendapatkan ilmu dan untuk kita terapkan sebagai profesi, kemudian bisa menghasilkan uang. Terkait hal itu, silakan. Sebenarnya sharing kali ini saya lebih ke rasa kecewa saya. Rasa kecewa. Betul, rasa kecewa setelah banyak mengikuti pelatihan. Betul. Di mana banyak di beberapa pelatihan, Iya. yang khususnya yang berbayar. Betul. Yang berbayar. Itu di mana banyak peserta pelatihan yang belum ada basic sama sekali. Tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Betul, tidak ada dasar. Mengikuti pelatihan yang berbayar, keluar atau selesai dari pelatihan itu, Betul. belum bisa menghasilkan uang. Artinya belum bisa langsung membuka usaha ya. Betul. Belum bisa. Jadi menurut Om Akbar, sebagian besar mungkin ya teman-teman yang pemula atau mengikuti sebuah pelatihan tidak menguasai betul basic atau tidak ada dasar, kemudian ikut, lantas selesai tidak langsung bisa untuk membuka usaha. Itu apa faktornya kira-kira itu Om, sehingga bisa terjadi seperti itu? Yang saya bahas kali ini sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi. Kenapa akhirnya saya dan teman saya di Takala itu membuat satu pelatihan juga, karena dari faktor kekecewaan. Berangkat dari situ ya. Berangkat dari situ. Saya buat pelatihan dengan saudara Haris Nompo. Betul. Kebetulan beliau juga salah satu teknisi yang saya anggap dulu. Dia pengen kerjasama membuat pelatihan yang betul-betul mengajarkan teman-teman yang ingin terjun di bidang teknisi HP tahun sebelumnya ini, betul-betul belajar dari basic. Mulai dari awal ya. Dari awal. Betul. Mulai dari awal. Yang dimana setelah selesai pelatihan,
itu sudah bisa buka usaha, sudah bisa menghasilkan profit. Betul. Berarti yang dimaksud pemakbar ini adalah teman-teman yang memang tidak ada dasar, bukan expert ya, bukan, tidak ada dasar, lantas kemudian mengikuti sebuah pelatihan, bisa saja dia salah masuk. Kenapa saya bilang? Bisa saja mungkin dia masuk di saat pelatihan kelas advance, itu dia tidak masuk di kelas basic, padahal dia butuhnya basic. Mungkin itu ya. Betul. Sedangkan di lapangan, menurut pengalaman pribadi saya dan teman-teman, kerusakan-kerusakan yang sering terjadi di HP itu bukan kerusakan yang advance, bukan kerusakan yang berat. Betul. Kata teknis itu kerusakan berat. Kebanyakan kerusakan yang berada di blok UI. Dari sini kelas basic yang saya buat itu fokus membahas blok UI saja. Kita nggak membahas bagaimana blok-blok yang lain, mau blok FF secara garis besar saja. Ini kita bahas tapi secara garis besar. Blok baseband pun sama seperti itu, tapi lebih fokus ke blok UI-nya saja. Kenapa? Ya seperti yang saya bilang tadi, karena kerusakan yang terjadi di HP, di Android, itu kebanyakan di bagian blok UI, LCD. Berarti dipetakan ya? Ya betul, itu harus dipetakan. Kenapa? Untuk yang baru belajar, bayangkan nih, orang yang baru belajar, langsung ibaratnya ilmu HP luas, ilmu HP luas, betul. Tidak bisa dong kita belajar langsung satu kali telan. Harus belajar semua, nggak bisa seperti itu. Mungkin. Harus sesuatu hal yang mungkin saja tidak semua orang sih bisa. Gitu. Mungkin bisa ya, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Ya, bisa. Karena begini, mayoritas orang yang terjun ke dunia teknisi telepon seluler ini, saya minta maaf sebelum, mayoritas ya, dari yang saya temui itu memang orang yang nggak punya penghasilan. Oh begitu. Ya, orang memang nggak bisa penghasilan. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang mendaftar di Badan Latihan Kerja, di BLK khususnya, itu rata-rata seorang seperti itu, yang memang pengen selesai dari kursus itu bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan bagaimana bisa dia berpenghasilan, bisa buka lapangan kerja sendiri, betul, bisa mandiri, Cuma dari situ. Sedangkan di BLK sendiri dia punya modul sendiri, ada kurikulumnya sendiri, dia punya modul kurikulum sendiri. Sedangkan kurikulum itu setelah saya baca, betul, saya lihat tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu yang makanya saya sangat ingin membuka pelatihan yang ada di Nakalar saat ini. Sebagai mungkin tidak lanjut ya. Apa namanya? Ya mungkin saja ada sih yang bisa didapatkan atau lewat BLK itu. Ada banyak. Yang saya sayangkan bukan ilmunya, yang saya sayangkan yang belajar di sana. Mayoritas pengen coba-coba. Sekedar coba-coba. Itu yang bikin saya sakit hati. Bayangkan teman-teman kita di luar yang ikut pelatihan berbayar 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai berapa belasan juta. Bahkan ada yang hutang. Bela-belain hutang supaya dapat ilmu. Betul. Bisa buka usaha. Sedangkan di Balai Latihan Kerja sudah free, ditanggung makan, ada transport, pengen coba-coba. Betul. Itu realitanya. Betul. Ini saya nggak tutup-tutupi. Saya memang di sana mengajar kelas industri dan kelas MTU. Saya nggak bakalan tutup-tutupi. Mungkin melalui podcast ini yang menonton mau swasta maupun pemerintah yang nonton, bisa diubah metodenya. Metode seleksi pemilihan peserta. Betul. Itu bisa saya tangkap sih Om itu. Artinya saya potong. Artinya yang mau masuk, mau mendaftar, betul-betul yang ingin, betul-betul yang
ada keinginan untuk belajar dan ini mau setelah belajar itu dia mau membuka usaha, ada keinginan keras, bukan sekedar coba-coba seperti Om Akbar tadi katakan gitu. Karena sesuatu yang ya sia-sia lah bisa dikatakan jika ya datang ke sana menghabiskan waktu dan sebagainya hanya untuk coba-coba. Dan saya pernah berpikir berapa anggaran negara yang habis ke sana. Ini sudah sebenarnya nggak boleh dibahas. Betul. Nggak boleh dibahas. Cuman saya berharap dengan podcast ini ada pemerintah yang memang ambil andil di bidang ini. Betul. Badan latihan kerja ini bisa merubah sistemnya. Sistemnya jangan yang sistem lama yang saya rasa berapa sih yang teknisi yang dihasilkan khusus di servis HP ya? Khusus servis HP. Berapa sih teknisi yang dihasilkan lepas dari BLK? Yeah. Sedangkan BLK diciptakan supaya lulusan di sana bisa buka lapangan kerja, langsung kerja. Betul. Dan ini terbukti. Saya lulusan BLK 2018 kalau tidak salah ini. Kalau bukan 2018 2017 lulusan BLK. Dari 32 peserta yang jadi cuma 5 orang. Oh, dari 32? Dari 32 peserta. Berarti ya kurang lebih berapa persen ya? Dibandingkan pelatihannya berbayar. Dan pelatihan berbayar itu 10 orang, 15 orang sampai 20 orang. Jadi semua buka. Dan itu atau kalaupun mereka tidak buka, dia mungkin ikut sama orang yang punya toko. Nah, itu dengan uang pribadi. Betul. Kenapa negara tidak sediakan buat orang yang betul-betul pengen, betul-betul ingin? Gini Om, ada muncul pertanyaan, apakah tidak ada semacam follow up atau tidak lanjut melihat kemudian artinya mengecek ini, apakah yang lulusan BLK itu kerja atau tidak, atau sekedar selesai dari situ dilepas begitu saja? Ada monitoring. Betul. Karena dasarnya peserta yang masuk belajar itu ingin coba-coba. Iya. Apa sih ambil adilnya monitoring itu? Betul. Kalau dia tidak kerja, bisa apa? Iya. Biarkan saja kan begitu. Jadi yang bermasalah di sini sistem perekrutan. Dari awalnya. Kita tidak bisa orangnya sudah lulus, kita mau rubah. Kita tidak bisa rubah orangnya tidak mau berubah. Betul, wataknya gitu. Kita tidak bisa merubah orangnya tidak mau berubah. Kalau bukan dirinya sendiri yang memang ya seperti Om Akbar tadi bilang, sejak pertama dia mendaftar, kemudian dibimbing sampai selesai, dan ya yang Akbar tadi bilang monitoring, itu kan semua sejalan sebetulnya jika memang sungguh-sungguh. Iya. Bukan sekedar ini ya coba deh saya ikut, kalau cocok iya, kalau tidak cocok ya lupakan saja, jelas sudah coba gitu. Masalahnya yang coba-coba ini bukan, makanya saya bilang bengkel motor sama bengkel servis HP beda jauh. Karena bengkel motor hardware saja. Kalau kita membandingkan ya antara bengkel bengkel motor dan servis handphone itu beda jauh. Saya bilang ini terbukti. Kenapa saya terbukti? Di depan konternya saya, di depan tokonya saya ada bengkel. Dia pelatihan ke daerah Jawa, ke Jogja kalau tidak salah. Dia pelatihan sekitar 3 bulan. Pulang langsung buat konter. Ahli, jago kerja. Iya. Dia pelatihan BLKI atau swasta? Swasta. Jago, langsung jago. 3 bulan langsung jago. Sampai kursus 1 bulan. Ya tentu. Yang dimaksud tadi juga kan bukan cuma sekedar BLKI. Ini pembahasan berlaku juga buat pelatihan swasta. Iya. Kalaupun ikut di pelatihan swasta, kemudian datang juga sudah menghabiskan uang, waktu, tenaga dan sebagainya, kemudian tidak menggunakan semaksimal mungkin, kan itu jadi sia-sia. Kalau yang saya lihat dari yang pelatihan swasta yang berbayar seperti itu, bukan siswanya,
bukan siswanya. bukan pesertanya pengen, Oh gitu. pesertanya pengen. Yang jadi masalah pelatihan yang banyak masuk ini dia nggak mengajarkan bagaimana lepas dari sini bisa usaha, bisa buka usaha, atau bisa minimal bisa ikut sama orang pulang. Betul. Dia nggak fokus seperti itu. Yang saya tangkap, walau orangnya menurut orang yang saya tangkap, karena banyak teman-teman seperti itu. Makanya dari situ saya buka sakit hati yang di pelatihan berbayar saya. Iya betul. Sakit hati yang di BLK saya kumpul, saya buka pelatihan sendiri. Seperti itu supaya teman-teman, bahkan saya biayanya itu saya diskon. Di diskon. Saya diskon. Bahkan saya kasih free alat penghancur shock. Saya kasih free. Luar biasa. Jadi ini apa namanya bisa dikatakan ya bentuk support ya? Iya bentuk support. Kita nggak perlu bantuan. Kita nggak perlu merengek terus sama pemerintah. Kita disubsidi. Kita sebagai orang yang punya ilmunya bisa berbagi. Ini kata berbagi ini pemirsa di rumah yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Ya itulah realitanya. Ada apa namanya? Ada istilah bahwasanya ya beberapa teman masih tidak ingin berbagi takut karena persaingan. Itu yang mereka banyak takut di sana persaingan. Nanti buka lagi di samping itu. Padahal meski sudah diatur mau buka sejengkal saja tetap sama tidak bakal buka pelatihan saya jangan tanya ya, jangan sampai dia pintar dia tak bawa kerjaan ke saya lagi. Ada loh temannya saya begitu. Oh begitu. Ada temannya saya begitu. Jangan buka pelatihan nanti banyak saingnya. Begitu bisi-bisi. Waduh kalau sistem ini yang dipakai ini sudah bukan merusak citra saja. Betul. Sudah tidak membiarkan orang lain berkembang, tidak biarkan orang lain itu tumbuh. Betul. Padahal hal ini kan Om Akbar, pada hakikatnya kan kalau ilmu yang dibagi justru bukan berkurang ya, namun bertambah. Saya buktikan begini. Saya bukan bilang diri mentang-mentang saya ngajar bukan pelatihan sendiri. Betul. Bukan berarti ilmunya saya banyak, enggak. Yang saya bagikan ilmu-ilmu yang memang bisa menghasilkan buat mereka yang teman-teman sharing itu bisa menghasilkan. Betul. Bukan ilmu-ilmu yang expert banget, bukan. Betul. Bukan seperti itu. Satu juga ini Om, ada juga kondisi di mana di sebuah pelatihan berbayar ada namanya senioritas. Wah. Pernah dengar nggak Om? Nah ini sering ya. Sering. Jadi pemirsa di rumah di dalam apa namanya pemirsa dimanapun berada di sebuah pelatihan di sebuah kursus ada namanya senioritas itu masih berlaku mungkin ya kira-kira masih. Jadi ini Om teman saya sendiri iya dia bilang minta diajari ya. Saya bilang masuk di BLK atau masuk di Teta Labs yang berarti saya. Kalau di Teta Labs saya bisa diskon karena kamu temannya saya. Kalau ada kedekatan ya. Kalau di BLK kamu tinggal daftar, insya Allah lulus. Saya bilang begitu. Iya. Tapi dia bilang apa? Saya tidak mau. Karena apa? Kalau saya punya rating yang seangkatan, nanti dia bilang ketemu di jalan, itu angkatan kemarin di sana. Dia nggak mau seperti itu. Dia mau langsungnya tinggi. Oh dia langsung mau kelas yang di atas. Kelas apa? Saya bilang, kamu nggak cocok. Kalau bayangkan kalau orang kayak begini, iya, dia aja, kira-kira mau berbagi nggak? Pasti tidak mau. Dari situ kan sudah baca karakter. Karakternya sudah terbaca. Jadi masih ada ya intinya itu tidak bagus sih. Karena kan yang lain juga pelatihan. Entah kayak ada namanya angkatan misalnya dia lulusan pernah pelatihan 2019 dan ketemu dengan orang yang pernah pelatihan 2005 dia merasa junior atau yang 2005 merasa senior dia
dia memandang yang angkatan yang 2020, 2021 itu itu anak kemarin sore. Sebetulnya itu tidak boleh. Betul. Apalagi handphone. Betul. Ilmunya update. Jangan salah. Bahkan ada yang bilang begini, di counter di toko, user bilang begini, HP gampang kok, cuma dikorek-korek sedikit sudah bagus. Korban YouTube. Ini yang biasa saya bikin. Dia nggak ngerti bagaimana susahnya kita belajar gitu. Betul. Dia nggak ngerti. Orang yang tidak kursus, otodidak, dia butuh waktu 10 tahun untuk expert. Orang yang kursus itu butuh 2-3 tahun. Apalagi ditambah ngajar, dia butuh waktu singkat saja. Tidak selesai atau tidak cukup dengan hanya ikut kursus, langsung buka counter. Tidak ada cerita seperti itu. Kecuali kalau memang ada basic, kemudian ikut sebuah kelas expert, ya kan? Atau memang sudah punya sepak kerja, punya pengalaman kerja, kemudian tinggal ikut pelatihan, itu bisa saja. Tapi kalau berangkat dari awal dari nol, langsung merasa saya sudah mampu nih, sudah bisa bukan ini, sesuatu yang mustahil. Mungkin teman-teman teknisi sudah rasa bagaimana sih servis HP. Makanya saya sangat senang sekali ada podcast seperti ini. Banyak edukasi buat teman-teman teknisi dan untuk user pun, insya Allah kalau yang nonton ini ngerti bagaimana sulitnya servis HP. Jadi profesinya kita ini tidak dianggap enteng. Betul. Ya, selain memang sudah ada kan memang namanya sertifikasi. Tapi bukan ranahnya kita bahas ini malam ini. Kita cuma ingin bahas terkait pelatihan ya. Kita cuma bahas 2 poin ini, pelatihan dan DLKI, termasuk DLKI yang dikerjakan ya. Jadi kita berharap sih kedepannya tidak ada namanya senioritas, tidak namanya junior, senior, tidak ada namanya saya ini alumni tahun segini, saya ini lebih pintar daripada kamu. Tidak ada. Karena realnya seperti ini juga. Kok malah saya yang bercerita nih? Ada kondisi malah lebih pintar yang angkatan 2020 yang lulusan dengan angkatan 2003 misalnya, ya kan? Jauh loh jaraknya ini. Kenapa saya bilang yang angkatan 2003 atau 2005 ini tidak update? Betul. Yang 2020 dia sudah pelajari basicnya, dia pelajari yang update yang terbaru. Karena handphone itu tidak selesai dengan cuma 1 kali kursus, Pak. Betul tidak? Betul sekali. Terbukti dengan banyaknya seri-seri HP terbaru yang muncul. Itu poinnya. Tiap hari keluar. Tiap hari. iPhone sudah sampai berapa sekarang? Kita ngomong iPhone sudah sampai iPhone berapa? Betul. Android seri nggak ada habisnya. 2000 ya sekitar 2005, 2000 yang ada cuma iPhone 4, Pak. Iya. Butuh berapa tahun untuk naik di iPhone 5? Jadi kalau yang tidak update, tapi saya tidak membicarakan tentang album yang ini yang update ya. Kan banyak di antara teman-teman kita juga yang memang masih mengikuti perkembangan, masih update. Ada juga yang memang ya mungkin sekali kursus waktu itu, tapi dia sering masih mengikuti lewat YouTube ataupun diskusi grup dan sebagainya. Ya itu mungkin masih sering memperbarui ini setiap perkembangan handphone yang ada. Itu dia. Betul. Dan saya ada pernah kejadian juga di pelatihan. Ini seru nih. Pelatihan Data Labs. Bukan Data Labs. Oh, yang saya ikuti. Ada satu peserta. Saya tidak sebut namanya. Tidak usah. Ini semoga yang merasa berubahlah. Siap. Saya ikuti. Dianggap nonton tutorial di YouTube itu aib. Oh, ada. Wah, ada. Dianggapnya, kamu sudah kursus berapa tempat? Masih nonton YouTube? Hebat ini orang pernah nonton YouTube. Iya enggak?
Maksudnya ilmu sekarang bukan berpatokan cuma dengan buku dan dengan guru, bukan. Sekarang ilmu luas. Internet itu semua ilmu di dalam. Kalau kita bijak pakainya. Dan kemarin yang paling kena saya. Iya. Masa kau sudah ikut kursus, sudah ngajar juga, masih nonton YouTube? Saya bilang, wah, nggak begitu sistemnya. Maka saya bilang sama anak-anak, kalau kau tidak tahu, ada yang kamu pengen cari, buka YouTube, bukan aib, buka Google, bukan aib. Bukan, kan itu bisa disebutkan aib itu. Iya. Tidak. Ini yang kita bahas tadi tentang senioritas. Oh, yang beranggap senior. Oh, yang bicara itu senior. Iya. Yang beranggap senior, yang anggap dirinya senior, ngomong kayak begitu. Iya. Jadi beliau ini yang ngomong ini bisa dipastikan dia tidak nonton YouTube. Nggak bisa sih. Nggak bisa dipastikan. Sumber ilmu itu sekarang loh. Mau minta tutorial itu di YouTube. Sangat berbeda di saat kita membuka servis di tahun 2000 awal dengan sekarang. Kenapa? Di tahun 2000-an awal sampai 2000 sekian itu kita cari di internet juga masih nihil, masih kurang yang kita ketika kata kunci saja yang muncul cuma berapa. Beda di tahun 2018 ke atas atau 2012 ke atas itu kita ya patokannya internet deh. Internet. Baru kita tidak bisa kalau tapi membuat ini juga sih Om, membuat kita malas baca skema. Betul, salah satunya dampak negatifnya. Tapi kalau toh nggak ada skemanya, kan sekarang skema ada yang berbayar tuh. Ada. Dan kalau teknisi yang baru mulai, kan saya bilang dari awal rata-rata teknisi kebanyakan yang hampir 80% teknisi yang buka usaha baru itu bermodal minim, sama kayak saya. Betul. Jadi ala kadarnya. Cari skema itu belum tentu ada semua di internet. Betul. Mungkin yang Om Akbar bilang itu yang mungkin kan ada skema berbayar. Sahabat kita ini belum mampu beli skema. Jangan skemanya, laptopnya aja mungkin belum ada. Ya, bukan lewat HP saja. Nah, saya rasa buka Google, buka YouTube bukan aib. Bukan suatu masalah sih itu. Itu yang semoga teman-teman yang dengar, kalau tersinggung alhamdulillah, sabar harap ubah. Kalau tersinggung alhamdulillah, sukalah berbagi. Jangan anggap dirinya saya paling powerful. Tidak. Di atas langit masih ada Sedangkan ilmu HP itu banyak. Ibaratnya 100%, kita baru sekitar 10%. Kita teknisi itu cuma dapat 10%-nya saja. Kita cuma memperbaiki. Betul. HP itu dari nol sampai bikin HP itu ilmunya banyak. Dari CNC dan elektronika, programmer itu gabung semua. Kita ini bisa dikatakan cuma interface-nya aja. Iya, interface, betul sekali. Itu interface. Jadi apa sih yang kita sombongkan? Apa yang kita sih mau banggakan? Kita sudah bisa cetak ini bikin apa dan sebagainya, itu bukan sesuatu hal yang perlu kita banggakan sih. Kita syukuri sih. Itu sesuatu hal yang kita perlu syukuri, tapi jangan kemudian kita membanggakannya dan memandang orang lain lebih rendah dibanding kita. Ya. Ada terakhir saya baca buku dari salah satu mentor yang saya, mentor life. Iya. Mentor life. Di bukunya saya baca, puncak ilmu, puncak pengetahuan itu adalah berbagi. Itu puncaknya. Setelah ilmunya kita ada, tanpa berbagi akan hambar rasanya. Betul. Itu pun dengan harta. Puncaknya harta akan berbagi. Kalau kamu tidak berbagi, hambar rasanya. Karena tidak mesti kita berbagi tidak bakalan habis itu. Tidak bakalan habis. Mau ilmu mau harta bakalan habis. Sampai sekarang sih seumur hidup saya belum pernah saya dengar bahwasanya ada yang berbagi lantas langsung miskin. Belum ada. Miskin artinya jatuh, malah yang ada itu langsung tambah berbagi, ditambah punya rezekinya. Mentornya saya yang saya ambil ilmunya,
dari 50% penghasilannya, Iya. dari 100%, 50% itu sedekah. 50%. Dia namakan sedekah brutal. Sedekah brutal. Kita belajar sedekah mana? Sedekah brutal. Namanya sedekah brutal. Itu mentornya saya. Umurnya sama kayak saya. Penghasilannya luar biasa. Oh iya. Sebelum tanyakan umurnya Om Akbar ini. Umurnya berapa sih Om? Masih muda. Masih muda. 29 tahun. 29. Wah, biasa. Lebih tua dari saya Om. Bisa. lebih tua 10 tahun dari saya. 19 tahun atau Oh iya, iya. Oh, Masih remaja. Oke. Kita bohong. Oke. Termasuknya udah ya. Kita lanjut lagi. Ada poin juga yang mesti kita bahas terkait apa sih triknya supaya setelah pelatihan kita ini bisa langsung buka usaha. Coba triknya Om. Banyak pelatihan yang nggak pernah bilang berapa sih total beli harga alat. Kan banyak tuh. Banyak pelatihan nggak sebut berapa harga alat untuk kita buka usaha sapi-sapi. Tidak ada rinciannya. Perkiraan harga. Betul. Minimal perkiraan harga. Nah, kalau di pelatihannya saya, kalau di pelatihan di BLKI, mau di Data Labs, saya kasih rincian harga. Ada rinciannya. Saya kasih rincian harga 2 juta itu udah habis di luar laptop untuk alat dan bahan. 2 juta itu udah habis. Saya bikinkan rincian ini harganya, perkiraan harganya di luar laptop, di luar misal tools sudah tool softwarenya di luar, tapi kalau untuk hardware sudah masuk. Hardware. Untuk pertama kali buka servis, nggak usah lah ada mikroskop dulu. Itu mikroskop itu baru. Itu mikroskop. Mungkin Om Arul waktu pertama servis mikroskop kapan sih? Pakai ini, kayak ini. Pakai lu kaca besar kan? Betul. Besar. Makanya selalu trik yang saya ajarkan sama pesertanya saya bilang harga alat murah. Saya bilang harga alat murah untuk buka servis sapi, kamu cuma modal 2 juta. Saya bilang seperti itu. Saya bilang seperti itu. Supaya apa? Semangatnya timbul. Karena masalahnya ada satu guru yang bilang harga alatnya 10 juta tidak cukup. Orang langsung down. Iya, betul. Orang langsung down kalau dengar harga 10 juta. Nah, saya bilang orang yang masuk servis HP yang ikut bergelut di bidang teknisi telepon seluler ini, orang bermodal minim. Contohnya yang masuk di BLKI. Saya tidak mengatakan bahwasannya yang masuk di BLKI itu bukan yang tidak punya uang. Cuma kan, iya dia masuk di BLKI kan mencoba masuk lewat jalur free kan. Otomatis ya kalau tidak ada sesuatu yang dia bisa dia tangkap dari situ, dia bawa pulang, kemudian bisa langsung dia terapkan tanpa modal besar. Iya betul. Itu yang di BLK bagusnya, poinnya di BLK khususnya BLK Makassar. Iya. Itu alat servis lengkap sekali. Berarti ya bisa dong Om Akbar bocorkan berapa sih harganya untuk satu meja ya? Satu meja untuk yang mau yang untuk servis belajar servis di BLKI. Untuk satu meja itu ada 16 meja. Untuk satu meja lumayan 80 juta. Wah, 80 juta dikali 16 meja. Itu yang saya sayangkan. Kenapa yang masuk cuma coba-coba? Sesuatu hal yang dibikin sia-sia. Itu pemirsa. Jadi, ya di BLK itu bukan alat asal-asalan. Bukan. Jadi betul-betul dia alat yang paten, yang terbaik mungkin dipasang di situ ya. Jadi tergantung kembali lagi ke orangnya. Dia mau maksimalkan tidak itu alat atau tidak. Dia mau maksimalkan tidak belajar di situ atau tidak.
kembali lagi personalnya dan kembali lagi ke pendaftaran awalnya, seleksinya. Betul. Coba apa sih yang bisa kita sampaikan sebagai closing statement ke teman-teman di rumah? Ya, mungkin buat user satu dan kemudian buat teknisi, teman-teman teknisi. Oke, buat teman-teman teknisi yang baru mulai, yang modalnya minim, itu saya sampaikan, tidak usah takut mencoba. Modal awal untuk buka servis HP tidak harus punya ruko besar, tidak harus di pinggir jalan. Modalnya cuma nggak sampai 2 juta, nggak sampai 2 juta rupiah. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di meramaikan dunia servis telepon seluler, saya harap semangatnya jangan luntur, jangan kendor, jangan berani mencoba, karena di Indonesia pengguna HP atau handphone genggam itu banyak sekali. Dan untuk teman-teman yang baru mau bergabung, bisa ikut kalau merasa tidak memiliki modal untuk ikut pelatihan yang berbayar, bisa masuk di BLK melalui seleksi. Betul. BLK menyediakan fasilitas yang sangat-sangat mumpuni, yang sangat-sangat lengkap. Semuanya free. Mungkin bisa disampaikan lewat website mungkin atau lewat jalur apa? Bisa untuk di BLK bisa langsung datang ke kios 3-in-1, mendaftar di sana. Nanti segala informasinya bisa langsung ke sana. Di mana itu? Di Jalan Taman Makam Pahlawan, di belakang ada Taman Pahlawan. Iya, di belakangnya. Jadi ini calon peserta datang ke sana, masuk ke kios 3-in-1, mendaftarkan dirinya. Nanti persyaratan-persyaratannya akan disampaikan di sana. Itu buat user yang bilang HP itu gampang, kerjanya tidak susah, cuma dikorek-korek. Ini bukan bengkel motor yang harus pakai palu-palu, harus keluar keringat, kena oli. Memang servis HP kita duduk, tapi otaknya kita yang capek, bukan badan yang capek. Jadi saya memohon sama teman-teman user, bijak, hargai profesi teman tetangga atau semua teknisi yang ada di lingkungan kalian. Betul. Karena kami ini teknisi bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang teknisi. Ada proses. Ada harga yang harus dibayar. Dan saya tambahkan lagi, ya mungkin di lain sisi kita mengharapkan user seperti itu, kita juga sebagai teknisi harus amanah, menjaga kepercayaan pelanggan, dan terakhir berbagi dengan sesama teknisi, karena dengan berbagi kita akan tambah kaya, kita tambah banyak teman, dan tambah ilmunya pasti bertambah. Oke. Jadi mungkin cukup ya malam ini. Terima kasih atas kehadiran Om Akbar. Sudah jam 12:30. Wah, luar biasa. Tidak terasa 3:30. Tidak terasa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada yang bisa ditangkap, ambil positifnya, yang tidak baik diabaikan saja. Pokoknya kita tetap semangat. Semoga semua teman-teman teknisi tetap solid dan tetap saling menghargai. Itu yang penting, saling menghargai. Oke, sekian. Saya akhiri acara malam ini.
dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.